Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di video ini saya melanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Tadi saya berikan video mengenai cara aktivasi akun kan. Jadi di sini saya tidak jelaskan lagi cara aktivasi akun. Diharapkan Bapak Ibu sudah bisa login dan bisa bergabung di kelasnya ini. Tadi saya sudah sampaikan cara masuk kelas ini gimana ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat assignment juga kelasnya ya. Pastikan tadi Bapak Ibu sudah join ke kelasnya, pasti assignment-nya akan muncul. Kayak gini contohnya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu boleh buka langsung dari app-nya. Ini saya udah download app-nya Microsoft Teams atau kalau mau menggunakan website juga boleh. Kan tetap ya masuk. Kalau tim ya eh, masuk ke teams.microsoft.com. Nanti kan tetap masuk minta login ya. Saya contoh di sini saya sudah punya akun juga. Jadi boleh Bapak Ibu mau pakai ini juga, mau dengan browser juga boleh, bisa aja. Nah, di sini karena saya nanti contohin juga satu dengan app, satu dengan browser, jadi saya klik yang ini ya. Kalau yang ini nanti masuk ke app-nya. Tampilannya sama aja ya Bapak Ibu. Jadi disarankan Bapak Ibu sudah bisa login dan sudah masuk ke kelas. Ya, masuk ke kelasnya itu Bapak Ibu cari kelas yang pelatihan digital Microsoft 365 ini. Kalau udah masuk ke sini, udah sampai muncul kayak gini, berarti tugasnya udah ada. Bapak Ibu tinggal ke assignment di sini. Nah, di assignment ini kan ada tugas satu ya, ada tugas dua, task one, task two, task three. Ini prakteknya ibaratnya. Untuk tugas ini diabaikan aja karena ini cuma contoh tadi pas pelatihan ya, Bapak Ibu. Contoh untuk tugas satu, di sini saya meminta Bapak Ibu membuat kelas di Teams. Terus habis itu coba jadwalin meeting. Nggak sulit kok Bapak Ibu, tinggal klik Teams di sini. Lalu, kan keluar sampai ketemu nih kelasnya udah banyak banget ya. Bapak Ibu bikin kelas baru di sini. Bagi yang belum buat kelas baru. Nah, nanti create team ya kalau membuat kelas baru. Kalau join kelas yang udah ada tadi seperti Bapak Ibu join ke kelas saya kan tadi masukin kode di sini kan. Masukin kode ini terus misalnya enter 2 kali kayak gitu. Tapi kalau baru membuat kelas klik yang ini, create team. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh pilih kelas ya. Tipe timnya itu kelas misalnya untuk mengajar kan. Terus Bapak Ibu tulis nih nama kelasnya apa. Nah, kalau saya kan sebelumnya buat English class atau speaking class atau Bapak Ibu sesuaikan lah. Misalnya mata pelajaran apa, kelas berapa kayak gitu namanya ya. Terus boleh kasih description tentang kelas tersebut, silakan. Nanti kalau sudah klik next. Ini saya cancel ya karena saya udah banyak banget kelas juga sih di sini. Nanti buat contoh pas pelatihan lagi aja ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik nama kelasnya, ini optional ya kalau mau pakai deskripsi kelasnya. Lalu klik next. Kalau diketik sebelum ini kan langsung bisa next kayak gini nih. Tapi saya tidak buat kelas baru ya. Nah, nanti kalau sudah klik next tadi akan muncul kelasnya. Misalnya contoh tadi saya udah buat kelas speaking. Contoh ya. Nah, nanti kalau kelas yang baru Bapak Ibu buat itu biasanya kosong seperti ini. Kalau Bapak Ibu perlu menambahkan murid untuk bisa masuk ke kelas ini, boleh masukin saya, silakan. Atau masukin temennya yang punya akun Microsoft juga ya pastinya ya. Saya di sini saya masukin Ibu Ana, contoh. Sini udah saya masukin sih ke kelas ini Ibu Ana. Nanti kalau misalnya udah, klik add aja di sini. Ini cari contoh. Gak bisa karena sudah saya masukin sebelumnya. Atau temennya siapapun masukin saya juga boleh sebagai student. Atau mau masukin teacher misalnya nanti di kelas tersebut tutornya mau ada 2 juga bisa ya. Kalau untuk student berarti yang student aja. Itu kalau mau menambahkan murid. Atau kalau nggak mau menambahkan murid semuanya satu-satu kan kebanyakan ya. Bapak Ibu nanti bisa klik ini manage team. Terus klik setting, akan muncul setting, setelah itu tim. Nah, nanti ini adalah kode yang akan diberikan pada murid Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini saya ajarkan cara buat kelas, terus cara membagi ini bagaimana. Terus mengenai tugasnya tadi, balik lagi ke tugasnya. Kita klik lagi.
Di sini tugas Bapak Ibu kalau sudah jadi kelasnya, Bapak Ibu buat meeting ya, dijadwalkan aja. Klik di sini, ada di atas sini, klik schedule on meeting. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin bikin pertemuan nih dengan anak-anak atau mau bikin rapat atau gimana. Silakan Bapak Ibu klik di sini, terus nanti isi title meetingnya mau tentang apa nih, misalnya meeting one. Tentang apa misalnya, bebas ya judul meetingnya apa. Terus kalau mau ada peserta khusus, misalnya ini bukan buat kelas, misalnya buat webinar, contoh ya. Terus Bapak Ibu ingin menambahkan attendees, misalnya yang jadi moderator mau ditambahin siapa, jadi nanti orang tersebut udah langsung masuk di meeting ini. Ini seperti buat link Google Meet, seperti itu sih Bapak Ibu, atau Zoom ya biasanya kan. Terus dijadwalin tanggal berapa nih mau adakan meetnya, entah besok atau tanggal berapa, misalnya contoh tanggal 28 ya. Terus jam berapa? Misalnya jam 1 siang contoh. Terus sampai jam berapa nih? Apakah 30 menit ataukah 1 jam? Kalau 1 jam berarti sampai jam 2 siang. Apakah 1,5 jam atau 2 jam berarti sampai jam 3? Misalnya 2 jam ya contoh. Berarti sampai jam 3 sore. Ini nggak usah diklik all day ya. Kalau all day berarti sepanjang hari meetingnya. Ya, jadi nanti dibatasin. Bebas sih Bapak Ibu kalau mau ini nanti juga tetap bisa di leave ya kalau udah selesai meeting kan. Kalau misalnya mau diklik ini. Misalnya nggak dipastikan 2 jam atau mungkin lebih, boleh aja sih klik all day. Nanti kan juga bisa diakhiri secara manual ya. Terus ini ada does not repeat. Di sini Bapak Ibu bisa pilih mau custom atau mau cuman does not repeat aja. Misalnya cuman sekali doang nih meeting ini, besok nggak pakai lagi linknya. Jadi ya nggak usah dipilih yang ini, hanya does not repeat aja. Berarti cuma sekali intinya. Boleh add location optional juga, tambahkan detail juga silakan tentang meetingnya. Kalau udah klik send gitu. Nah, ini kan udah ada jadwal nih, jadwal meeting. Sini sudah ada, ini kan contoh-contoh yang tadi saya berikan ya. Jadi tugas pertama Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah buat kelas, sudah menjadwalkan meeting, lalu screenshot ya, di print screen aja langsung dari layarnya, atau screenshot dari handphonenya, kalau Bapak Ibu menggunakan handphone. Setelah itu nanti disimpan, kalau biasanya kalau lewat PC, saya suka pakai pen sih. Nanti kan hasil screenshot ini dipaste di sini ya. Ini kan jadi gambar. Terus boleh disimpan. Saya nih task one. Task one yang saya kapital deh. Task one tentang MS Team ya. Jadi tugas 1 selesai nih, tapi nanti dikirim dulu pastinya. Oke, ini kan udah jadi gambar. Jadi saya minta screenshot aja tugasnya. Ini tampilannya sama ya kalau menggunakan website atau browser atau menggunakan app-nya. Menggunakan browser juga sama caranya tadi gunakan assignment. Nah, untuk tugas 1, nanti kan sudah punya screenshotnya nih. Disimpan dulu ya Bapak Ibu, nanti saya jelaskan materi selanjutnya, yaitu, ini kan ada 3 tugas ya. Jadi tadi pertama ada schedule meeting, lalu yang kedua ada explore Office Online, nanti semua berkaitan nih. Dan explore OneDrive. Untuk tugas kedua, Office Online. Jadi, Bapak Ibu ketiklah office.com di sini ya. Lalu nanti minta login. Kalau sudah login sih munculnya kayak gini kayak saya ini. Tapi kalau minta login ya tinggal masukin lagi aja akunnya dan passwordnya ya. Terus nanti muncul seperti ini. Ini adalah Office Online. Di sini Bapak Ibu bisa explore nih. Ada banyak ya. Mau membuat Word, PowerPoint atau Excel. Nah, di sini tugas kedua, Bapak Ibu coba manfaatkan fitur-fitur yang ada di Office Online ini. Saya kasih batasan ya, bisa pakai Word, Excel, PowerPoint dulu, karena yang lain kan belum dipelajari banget ya. 3 ini aja dulu, salah satu, nggak tiga ini juga nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu mau coba buat Word, saya contoh. Nanti mau upload file juga boleh, nanti ada berkaitan juga dengan OneDrive ya di sini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik blank document, bisa buat dokumen baru, misalnya, terus nanti kan tampilannya kayak gini.
Terus Bapak Ibu bisa paste dari data atau dokumen Bapak Ibu sebelumnya juga silakan. Bisa Bapak Ibu punya data apa nih? Contohnya ini. Ya di copy misalnya atau apa ya kalau bentuknya teks bukan ini tidak kopikan di sini atau nanti mau di upload juga boleh. Ini kan contohnya saya upload ini. Jadi tugas Bapak Ibu yang kedua adalah Bapak Ibu manfaatkan fitur dari Office Online ini, mau Word, Excel, atau PowerPoint terserah. Seandainya Bapak Ibu sudah upload satu file atau sudah buat dokumen baru, misalnya Word ya contohnya, seperti ini misalnya, Bapak Ibu harus share tugasnya. Berarti Bapak Ibu sudah memanfaatkan Microsoft Word 365 ini. Bapak Ibu klik share di sini. Lalu setelah itu boleh pilih, misalnya ingin membagikan file ini ke siapa? Ke guru inovatif saja kah? Yang punya akun guru inovatif maksudnya, ataukah anyone with the link? Misalnya kalau ke siswa yang belum punya akun Microsoft ya boleh anyone with the link contohnya. Terus ini ada allow editing. Kalau dicentang berarti yang membuka link tersebut bisa mengedit, bisa nambahin kata-kata atau apa di sini. Tapi kalau misalnya mereka cuma boleh baca aja, ini jangan dicentang. Ya. Terus kalau udah apply. Kalau ada orang khusus yang mau dimasukin boleh ketik di sini namanya. Misalnya saya coba contohin nama Nadiana ini contoh. Terus kalau udah di send di sini. Atau mau tulis message lagi juga boleh. Silakan. Atau misalnya cuma pengen kasih ke anak-anak misalnya. Atau nanti buat di tugas ini. Copy link aja. Ini copy link, nanti akan dapat link copy. Sini kalau di copy, anyone with the link can view ya. Jadi siapapun yang punya link ini bisa melihat. Tapi nggak bisa ngedit ya. Tadi kan saya tidak centang soalnya. Copy. Jadi setelah itu Bapak Ibu nanti sebelum hilang kopiannya boleh masuk ke tim lagi. Kerjakan tugas kedua. Di sini kan Bapak Ibu nanti bisa masukkan link ya. Ini contoh, ini kan karena saya sebagai teacher ya tampilannya seperti ini ya. Kalau sebagai student kan seperti ini. Nanti ada at work di sini contohin dari saya waktu masih jadi peserta deh. Saya di sini. Contoh di sini ada tugas-tugas misalnya. Kan Bapak Ibu juga tampilannya kayak gini ya. Nanti tinggal masukin di sini at work, klik at work. Terus tadi kan tugas kedua link ya. Nah, untuk link ini tinggal dipastekan ke sini. Terus ketik di sini nama tugasnya misalnya task 2. Tugas 2 tadi tentang Office Online misalnya. Ya, contoh. Terus setelah itu klik attach. Ini udah ada banyak tadi saya contohkan buat pelatihan ya contohnya Bapak Ibu. Ini untuk tugas yang harus Bapak Ibu buat. Jadi untuk tugas 2 tadi kayak gini. Jadi langsung ini saya ke sini karena untuk ini saya masih jadi peserta student. Kalau ini kan saya sudah studi teachernya ya. Jadi saya contohkan saat untuk mengupload tugasnya seperti itu. Jadi untuk tugas kedua Bapak Ibu kirim link kayak tadi contohnya. Nah, nanti ada juga OneDrive. Nah, di OneDrive ini Bapak Ibu masuk lagi ke Office Online, office.com. Setelah itu dapatkan OneDrive. Bisa buka dari sini, bisa buka dari sini. Contohnya, ini juga ada OneDrive. Klik aja OneDrive di Office Online. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang belum pernah menggunakan OneDrive ini kan masih kosong ya, masih belum ada file-file. Bapak Ibu belajar coba cara upload file. Ya seperti Google Drive sih, nggak jauh beda kok. Terus Bapak Ibu coba belajar buat folder. Ini buat folder baru, misalnya nama foldernya apa. Terus upload file gitu. Nah, tadi saya kan minta tugas-tugasnya ada yang screenshot ya. Di situ Bapak Ibu coba misalnya buat folder baru, misalnya di sini saya coba udah buat folder materi pembelajaran contoh ya. Terus di sini tadi juga saya sudah upload beberapa screenshot atau file ya. Misalnya di sini Bapak Ibu masukin file yang tadi sudah di screenshot. Tadi saya namai task 1 ya yang ini nih. Jadi kan ini berupa gambar, nggak bisa kita masukin langsung ke link kan, jadi masukin dulu ke drive.
Nah, ini kan udah ada nih, Drive. Ya Bapak Ibu, jadi untuk screenshotnya masukin dulu semua ke Drive. Cara pakai Drive gampang kok, tinggal buka aja Drive-nya dari Office Online. Kalau sudah login, cari di sini OneDrive. Setelah itu bisa belajar upload tugas, atau upload file, dan buat folder atau buat file kayak gini. Terus kalau sudah masuk, nanti kan ini ada lagi ya. Berarti Ibu sudah memanfaatkan atau Bapak Ibu sudah memanfaatkan dari fungsi OneDrive di sini. Untuk tugas ketiga ini juga sama, harus screenshot kan. Jadi Bapak Ibu silakan screenshot print screen dari keyboardnya juga bisa atau screenshot dari handphone kalau menggunakan handphone juga bisa. Setelah itu tadi sudah saya klik ya print screen. Nah, masukin lagi ke Paint. Kalau saya pakai pen, terserah Bapak Ibu bagaimana mau copy, menjadikan screenshotnya ya. Ini kan screenshot yang tadi nih. Terus saya save lagi. Ini task ketiga ya, tugas ketiga kan tentang OneDrive. Oke. Terus Bapak Ibu coba masukin lagi ke sini. Mungkin saya mau coba masukin screenshotnya di sini biar jadi satu folder aja. Jadi upload file ya, terus cari filenya tadi yang screenshotnya taruh di mana. Saya kan tadi yang ini ya, task 3. Terus kalau udah, nanti kan kelihatan di sini, berarti udah masuk ya semua screenshotnya yang dibutuhkan. Untuk melengkapi tugas 1 dan 3, ini kan wajib kirim screenshot ya. Kalau untuk tugas 2, hanya link aja boleh. Jadi contohnya, ini saya contohin sama tugas yang pernah saya akan di sini Bapak Ibu kan nanti munculnya kalau tugas tadi yang OneDrive ya. Sama caranya nanti Bapak Ibu klik Add Work. Nah, kenapa tadi saya minta upload dulu di Drive? Soalnya kalau klik Add Work ini kan hanya bisa muncul dari link atau OneDrive ya. Nggak bisa Bapak Ibu masukin langsung apa namanya screenshotnya ini dari komputer kan, karena nggak ada pilihan attachment apa gitu dari komputer. Jadi kalau link nggak bisa, nggak memungkinkan, jadi OneDrive. Tadi kan kita udah upload ya untuk screenshotnya di OneDrive. Lalu Bapak Ibu cari tadi taruh di mana ya? Oh tadi saya taruh di sini misalnya. Terus tadi ada tugas 3 kan? Tugas 3 tentang OneDrive. Oh ini tadi hasil screenshotnya. Saya klik aja di sini, terus klik attach. Gitu. Jadi cara mengumpulkan tugasnya, paham ya Bapak Ibu ya? Yang tugas 1 dan tugas 3, kirimkanlah screenshot. Untuk tugas 2, link aja nanti seperti ini bisa. Ya, ini contoh aja dari tugas yang sebelumnya, sebenarnya nggak jauh beda. Bapak Ibu, jadi untuk tugas 1, Bapak Ibu sudah buat kelas, terus jadwalin meeting, habis itu screenshot. Screenshot itu kirim ke, atau upload dulu ke OneDrive ini, kita mau taruh di folder mana, bebas. Terus kalau udah, nanti kan tugas kedua ya. Tugas kedua itu Bapak Ibu manfaatkan fitur Office Online inilah, mau Word, Excel, atau PowerPoint. Habis itu share. Share nanti kan kayak tadi dapatkan link ya. Di sini copy link juga bisa di sini. Terus kalau udah copy link, nanti Bapak Ibu kirim langsung kalau link bisa ya di sini. Dan ini kan copy link. Kan copy. Terus Bapak Ibu kalau link bisa langsung masuk ke tugas ya. Tanpa screenshot untuk tugas 2. Dan untuk tugas 3 kan screenshot lagi. Jadi Bapak Ibu buka OneDrive-nya, Bapak Ibu pastikan udah membuat folder atau coba upload file, jadi nggak boleh sepi di filenya, udah bisa pakai lah upload atau bikin folder kayak gitu. Setelah itu Bapak screenshot ya, Bapak screenshot dari laman ini, terus boleh screenshotnya gimana tekniknya, mau pakai pen dulu, terus simpan dulu ke komputer, terus itu di-upload ke sini. Kayak tadi kan ini contohnya upload ya, saya sudah uploadin screenshotnya, ini tampil kayak gini. Jadi muncul tampilannya dari gambar yang tadi Bapak Ibu sudah screenshot ya. Setelah itu nanti ngumpulin tugasnya jadi gampang deh. Untuk tugas 1 dan tugas 3 nanti tinggal add work aja kan kayak gini contohnya nih. Add work, terus kalau udah kesimpan di drive, tinggal cari. Screenshot itu tadi saya simpan di mana ya? Kayak gitu. Kalau untuk tugas 2 kan tadi share ya, share link kan.
Langsung bisa linknya di sini. Coba ya Bapak Ibu kerjakan. Sekali lagi, saya beritahukan bahwa tugas 1, Bapak Ibu kirim screenshot dari schedule meeting ini, dari kelasnya. Seperti ini. Screenshot aja langsung. Lalu untuk tugas 2, itu adalah explore Office, ya, Office online. Jadi Office online ini Bapak Ibu manfaatkan Word, Excel, atau PowerPoint. Jadi Bapak Ibu tinggal share tadi ya, share link. Dan tugas 3 sama seperti tugas 1, Bapak Ibu buka Drive, OneDrive ini, terus coba belajar bikin folder atau apa, terus itu screenshot. Screenshotnya semua masukin aja ke OneDrive, jadi nanti pas attach itu gampang. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas hari pertama seperti itu aja. Jadi kumpulkan tugas tadi. Nah, pas one, ini kan contohnya udah ada yang ngumpulin nih. Contoh ya, buat Viva saya lihat tugasnya. Tugasnya, nanti kan muncul di sini. Nah, ini adalah hasil screenshot dari kelasnya Afifa, contoh ya. Ibu Afifa sudah bikin nih Sains class, sudah buat pertemuan, wah keren nih. Udah bikin jadwal, bikin ada description-nya, di screenshot aja, kirim jadi tugas 1 kan. Terus habis itu tugas 2. Tugas 2 ini kan link ya. Ini misalnya saya lihat lagi ya Bu Afifah, contohnya. Tugas 2 ini boleh kalau mau seperti ini, atau klik dari ini kan dari PowerPoint ya. Silakan. Atau misalnya kalau PowerPoint ini berarti itu di attach dulu ke Drive ya. Tapi kalau mau share link juga boleh. Ini kan contohnya bisa. Share link juga bisa ya. Misalnya dari file ini tadi kan ini misalnya share link juga bisa, nanti kebuka juga bisa. Boleh kok mau screenshot atau yang screenshot misalnya Bapak Ibu attach dulu di Drive, terus tinggal share aja sebetulnya. Share link kan. Baiklah, pokoknya saya penting lihat Bapak Ibu sudah buat tugasnya. Terus tugas 3 itu screenshot lagi dari OneDrive. Sebenarnya kalau screenshot juga mudah sih. Tinggal kirim dulu ke OneDrive, lalu tinggal nanti masukin. Ini adalah contoh screenshot dari tugas ketiga. Ini kan OneDrive ya. Ibu Afifa sudah belajar upload file, bisa nanti kalau mau ditambahin bikin folder atau apa, kasih lihat tampilan dari OneDrive ini kayak gini. Dan tugasnya itu aja untuk hari ini ya. Jadi besok nanti kita akan lanjut ke Sway, Form, dan OneNote Class Notebook. Mudah-mudahan bisa kejar nanti. Karena yang paling banyak itu sebetulnya di tugas 7 ini. Ya, mudah-mudahan besok bisa kita bisa berkumpul pukul 3:30 sore ya, untuk membahas 3 materi lagi. Oke, Bapak Ibu silakan kerjakan tugasnya. Jangan bilang tugas deh ya, praktek. Jadi biar Bapak Ibu bisa paham tentang fitur-fiturnya. 3 ini aja dulu. Ada screenshot, bisa dari link, bisa screenshot lagi. Oke, Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan bertanya kalau masih belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.